Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas Google Pixel yang unit rewrite ya. Ini di Pixel 6 yang katanya rewrite CPID. Nah, kali ini ada 4 poin. Yang pertama itu poin yang boleh dilakukan dan itu sudah saya lakukan. Poin yang kedua ada garansi dari seller tempat saya beli. Lalu poin yang ketiga, yang tidak digaransi oleh seller. Dan poin yang keempat, apa saja yang tidak boleh dilakukan di HP rewrite CPID. Oke, kita ke poin pertama aja langsung. Yang pertama, saya sudah melakukan update Android melalui OTA ya, security patch bulanan. Jadi pertama saya dapat update Android 14, itu dari update patch bulanan aja ya. Lalu setelah itu saya daftar program beta, dan saya lakukan update ke Android 15 beta ya. Jadi di sini di build-nya ini APW41, ekornya 009, patch keamanannya 5 September. Nah, pengaruhnya apa di unit rewrite CPID ini? Sejauh ini tidak ada pengaruh ke sinyal, pemakaian juga masih lancar-lancar aja seperti saat saya menggunakan Android 14 di bawaan dari tokonya. Dan ya berjalan normal selama 10 harian lebih ya. Saya pakai SIM card Telkomsel, saya coba XL dan Tri juga nggak ada masalah. Oke, yang kedua, saya melakukan reset pabrik. Nah, di awal setelah unitnya datang itu sebenarnya saya lakukan reset pabrik ya, dan tidak terjadi apapun, IMEI-nya masih tetap sama ya. IMEI-nya ini menggunakan IMEI iPhone 11. Dua-duanya ya, jadi ada IMEI SIM Basic dan IMEI eSIM, sama menggunakan iPhone 11 juga IMEI-nya. Setelah saya reset, tidak terjadi apapun ya, seperti saya ngereset HP Android pada umumnya ya normal-normal saja. Lalu yang ketiga, tes SIM card. Nah, jadi di unit ini saya sudah tes SIM card itu Telkomsel, XL, dan Tri. Nah, kalau Tri kayak sama Indosat kayaknya kan sekarang udah jadi satu ya. Nah, itu udah saya tes, jadi sinyalnya normal saja sesuai dengan di tempat saya, lokasi saya, jadi tidak terlalu kencang-kencang juga, dan hanya sebatas di 4G saja ya, jadi tidak dapat 5G. Yang pertama, kemungkinan tidak dapat 5G-nya adalah ya saya berada di luar jangkauan jaringan 5G. Yang kedua, yang kabarnya itu 5G di Google Pixel setelah update ke Android 15 beta ter-unlock. Nah, tapi kan saya tidak berada di jangkauan 5G. Nah, jadi saya tidak tahu dan tidak bisa untuk mencobanya. Kemungkinan buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, Bandung, atau Surabaya ya, di kota-kota besar, coba dikasih tahu kolom komentar apakah Android 15 itu meng-unlock sinyal 5G di Google Pixel. Oke, setelah itu topik kedua nih, poin kedua. Garansi dari seller nih, di yang tempat saya beli ya, saya nggak kasih tahu tokonya yang mana. Tapi yang jelas garansi unitnya 1 minggu, ini yang tertulis. Nah, berarti unit saya ini sudah tidak garansi karena sudah lebih dari 1 minggu. Yang kedua, ditulis juga jaringan rewrite permanen. Nah, kemungkinan ya dengan metode tertentu ya, yang saat ini belum banyak kita ketahui nih caranya bagaimana. Lalu yang ketiga ada garansi IMEI 1 tahun. Nah, meskipun di sini tertulis rewrite permanen, kalau permanen kan berarti permanen ya, tidak bisa, bukan temporary ya, berarti permanen harusnya selamanya, tapi ada garansi IMEI 1 tahun. Misalnya mungkin kalau melakukan downgrade atau apa, flashing terjadi pengembalian ke IMEI aslinya, mungkin bisa dibantu selama masih dalam kurun waktu 1 tahun sejak pembelian, kayak gitu. Nah, di sini nih, tidak ada ketentuan yang melarang untuk downgrade OS, menambah eSIM, namun seller mengatakan bisa menambahkan eSIM ketika dihubungi via chat seller. Nah, di sini tidak ada ketentuan yang melarang untuk downgrade OS, tapi kabarnya ini dari teman saya yang mungkin udah coba ya, dia downgrade dari Android 14 entah ke 13 atau 12, bahwa IMEI-nya itu kembali ke IMEI bawaan atau mungkin IMEI random ya. Jadi IMEI yang udah di-rewrite lewat CPID menggunakan HP Pixel 6 ini hilang ketika downgrade. Kalau upgrade nggak masalah, terbukti di unit ini saya melakukan upgrade dari patch keamanan bulanan dan ke OS Android 15 tidak ada masalah. Nah, berikutnya eSIM. Nah, barusan banget ya, tadi sore saya chat sellernya yang jual HP ini, eSIM-nya bagaimana, apakah bisa digunakan? Bisa katanya. Yang penting caranya yang pertama adalah akses ini ya, bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, di sini teman-teman bisa ke informasi telepon, aktifkan DSDS-nya ya, ini
aktifkan DSDS, tinggal di switch aja ke kanan, jadi nggak usah ngotak-ngatik yang lain. Setelah itu bisa langsung cek IMEI-nya di pengaturan, langsung nambah satu lagi. Nah di HP saya juga gitu, tadinya IMEI cuma satu ya, yang IMEI SIM fisik. Setelah saya aktifkan DSDS-nya atau dual SIM dual standby, baru IMEI keduanya muncul. Nah ini yang tidak digaransi oleh seller. Yang pertama, lecet atau pecah. Ya jelas, itu kan udah di luar tanggung jawab dari seller ya. Kita yang pakai soalnya. Kalau ada lecet atau pecah ya pasti kurang lebihnya sebagian besar kita yang lakukan. Lalu terkena cairan, jelas. Segel rusak garansi hangus ya, kalau 1 minggu awal itu ada segelnya di layar sini. Dan tidak ada garansi anti air. Nah ini juga menjawab pertanyaan apakah unit earwrap itu udah bongkaran, atau unit earwrap itu caranya apakah harus bongkar bodi. Nah saya punya pendapat seperti ini. Misalnya nih ada dua unit, kalau 10 ya, ini anggap saja 10, ini 10, berarti ada 20 unit datang seret. Ya ini adalah yang fansin, ini adalah unit Google Pixel yang segel, sama-sama segel dan normal ya, semua unit normal. Lalu yang monster ini adalah unit Google Pixel yang jumlahnya 10, ini perlu digonta-ganti. Misalnya layarnya mungkin ada yang rusak, atau baterainya ada yang boros, atau ada beberapa komponen yang memang sudah tidak berfungsi. Maka disubstitusilah, tinggal dibongkar-bongkar mana yang ini bisa dipasang di sini, dipasang di sini kayak gitu ya. Nah, jadi ini dibetulkan atau direparasi supaya layak jual. Nah, setelah set keduanya siap, ini unit yang siap ya, segel nggak diapa-apain. Ini unit yang tadinya nggak siap, tapi sudah diperbaiki, lalu siap nih akhirnya. Keduanya melalui proses rewrite. Nah, di sini kedua tipe ini melalui tahap rewrite, sama-sama melalui tahap rewrite nih. Nah, setelah itu dijual. Nah, kan kemungkinannya adalah ada yang dapat unit segel rewrite CPID, ada juga yang dapat unit segel sudah bongkaran karena memang diperbaiki sama sellernya. Seperti itu, ini logika aja ya. Nah, metodenya kemungkinan besar ada teman saya kemarin bilang melalui dongle USB ya, jadi cukup cepat. Dia mirip dengan metode yang dilakukan di HP LG V50 dan LG V60, jadi tidak perlu menggunakan software-software tertentu yang memakan waktu cukup lama, karena ribuan loh yang dijual. Kalau mereka harus bongkar karena hanya untuk rewrite, itu menurut saya cukup memakan waktu dan sangat tidak efisien, tentu memakan banyak biaya. Itu tidak masuk dalam hitung-hitungan jual beli pastinya ya. Ya itu pemikiran saya aja sih. Kalau teman-teman mungkin punya pendapat lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kasih feedback bintang 1 atau 2 dan komen negatif. Ya ini agak gimana sih ya, yang tidak digaransi oleh seller. Jadi kalau kita ngasih bintangnya 1 atau bintang 2 dan ngasih komentar negatif karena unitnya jelek, otomatis hangus nih garansi dari seller. Ya gimana ya, kita jadi serba bingung. Lalu yang terakhir, poin terakhir nih, apa saja yang tidak boleh dilakukan di HP rewrite CPID. Nah yang pertama nih, ini masih sebatas info aja ya dari teman, jadi belum tentu valid juga. Jadi tidak boleh downgrade atau flash ROM unit tersebut. Nah mungkin ada yang pernah coba, sampaikan aja di kolom komentar apakah IMEI-nya aman atau enggak. Lalu berikutnya, kabarnya sih ada yang tidak boleh upgrade OS. Nah ini saya baru cek di kolom komentar YouTube kemarin, katanya unit rewrite CPID itu nggak boleh di upgrade OS. Nah sementara saya baru datang sehari udah langsung upgrade. Sejauh ini nggak ada masalah ya. Tapi nggak tahu kalau ngikutin seller aja sih, selama masa garansi udah diikutin aja, kalau ada apa-apa kan bisa dibalikin ya. Dan yang terakhir, saran dari komunitas ya, dari Facebook, tidak terlalu sering-sering ngecek IMEI via server online seperti IMEI Info, Bea Cukai kayak gitu ya, di beberapa website lah. Ya nanti gimana ya, sebenarnya ini bukan hal yang baik ya, tapi ini saran aja dari teman-teman supaya kita lebih, ya udah kalau punya HP normal pakai aja, nggak usah terlalu banyak kutak-atik ini itu, kalau nanti akhirnya jadi tidak berfungsi dan tidak bisa buat produktif ya, malah repot sendiri kan. Jadi oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari unit Pixel 6 ini. Saya belajar banyak tentang hal baru ya. Ini unit Pixel itu menurut saya menariknya karena prosesnya itu ya, proses dari setiap unitnya, dari dulu Pixel 3, 4, 5 itu ada banyak isu, ada banyak metode ini dan itu ya. Saya mengalami fase itu semua dan sekarang CPID, jadi seru, ngikutinnya seru ya kalau menurut saya. Bisa buat belajar banyak dari teman-teman juga.
Ya, tapi saran saya selalu kalau misalnya teman-teman ada budget ya sudah beli yang resmi saja. Yang resmi dijamin aman ya. Maksudnya kondisinya baru, full set, pajak yang dibayarkan itu juga berkontribusi buat negara. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.